Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa Muhammad bin Abdullah bihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Famin ajali ta'at wa ajzalil hasanat birrul walidain wal wafa' bi huquqihima wa syafaqa alaihima wal mubadara fima fihi ridahuma. Fafil hadis min akbaril kabairi ba'da syirki billah uququl walidain wa fi ridahuma ridallahi ta'ala kama warada bihil hadis wa qad qarana Allah ta'ala ta'atahu bi ta'atil walid fi katsirin min mawadhi'il Qur'an faqala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa qaulu ta'ala anishkur li wa li walidaik wa qaulu ta'ala wa la taqul lahumā uffin wa nahwi hadza wa ma 'azama hadza min dalalah ala 'azimi amril walidain wa ta'kidi haqqihima wal i'tina'i bi ridahuma wal ihsan ilaihima. Kemarin kita sudah bahas sedikit setelah siapa yang harus kita muliakan, kita agungkan, kita istimewakan, urut-urutannya sampai kepada orang tua. Yang mana wajib bagi anak untuk berbuat baik, berbakti, taat, patuh kepada kedua orang tuanya selama yang diperintahkan, yang diarahkan tidak bertentangan dengan hukum dalam agama, tanpa melihat backgroundnya orang tua. Yang penting anak taat, yang penting anak patuh, ya, yang penting anak menjalankan perintah orang tua selama tidak melanggar perintahnya Allah. Bagaimanapun backgroundnya orang tua, mau hitam, ya, mau coklat, mau abu-abu dan yang lain sebagainya. Dan dikatakan kali ini termasuk paling besarnya ketaatan, paling gedenya kebaikan, pahala. Dari apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wal wafa, memenuhi, ya, menjalankan hak keduanya. Wasyafaqa alaihima, sayang kepada keduanya. Wal mubadara fima fi ridhahuma, bergegas, bersegera melakukan perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalamnya keridhaan keduanya. Berbakti kepada orang tua, memenuhi hak keduanya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Islam itu ada hak-hak. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain, hak seorang muslim kepada selain muslim, ya. Haknya kerabat, haknya tetangga, haknya sahabat, ya, dan yang lain sebagainya. Masing-masing ada hak, ya, haknya suami kepada istri, haknya istri kepada suami, haknya anak kepada orang tua, bahkan haknya orang tua kepada anak. Lah, kewajibannya anak
berbakti kepada orang tua, menjalankan haknya dia, kewajibannya dia, yang harus ia jalankan kepada kedua orang tuanya. Dan anak di dalam aktivitasnya, khususnya anak laki, kapanpun, yang harus ia kejar selain ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Bahkan ridhonya orang tua menjadi kunci dia untuk mudah mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man asbaha murdiyan liwalidai muskhitan li fa ana anhu radin. Kalau ada orang mendapatkan ridho kedua orang tuanya, sedangkan ia masih melakukan beberapa kemaksiatan yang mengundang murkanya Allah untuknya, tapi sebab ia mendapatkan ridhonya orang tua, katanya Allah, fa'ana anhu radin, aku ridho kepada dia. Itu menjadi gambaran bahwa ridhonya orang tua itu inti yang harus didapat, yang harus didai, yang harus dikejar oleh seorang anak. Karena kita harus sadar bahwa kita ini masih banyak kemaksiatan, masih banyak kelalaian, masih banyak kemungkaran, kejahatan yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Tapi dengan mendapatkan ridhonya orang tua, kemaksiatan, kejahatan itu akan sirna, akan padam. Dengan apa? Ridhonya orang tua yang mengundang kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau seseorang sudah diridhoi oleh Allah, dia akan males, akan menjauh, akan bosan, akan menghindar, menjauh daripada kemaksiatan. Kenapa? Sudah mendapatkan ridhonya orang tua yang menyebabkan dia dari itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak perempuan, selama ia belum menikah, harus mengejar ridhonya orang tua. Kalau sudah menikah, ngejar ridhonya suami. Orang tuanya ridho, suaminya nggak ridho, neraka. Ini orang tua saya, ini orang tua saya, ini orang tua saya. Orang tua kamu ada 1000. Kamu tinggalkan suami demi salah satu mereka aja, neraka. Karena sudah berpindah keridhoannya ada pada keridhoannya suami. Kalau anak laki-laki selamanya ada pada ridhonya orang tua. Selamanya ada pada ridhonya kedua orang tua. Jangan sampai demi istrinya meninggalkan orang tuanya. Auzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, min akbaril kabair ba'da syirki billah uququl walidain. Dosa paling besar setelah menyekutukan Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ada 7 dosa besar. Setelah disebutkan 7 itu, yang pertama disebutkan adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Jadi termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena perintahnya Allah, anak itu berbakti kepada orang tua setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Sebagaimana di dalam ayat bawahnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah sudah menetapkan, menjadi ketetapan Allah
bahwa apa? Janganlah kalian beribadah kecuali kepadaku, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Setelah perintah kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Dalam ayat yang lain juga, di bawahnya juga disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, di situ Allah memerintahkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Ya, berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, karena itu menjadi paling besarnya dosa setelah menyekutukan Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa fi ridhahuma ridhallahi ta'ala, di dalam keridhaan orang tua terdapat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang semuanya kita hafal, ridhallah fi ridhal walidain, ya, fi ridhal walidain, ridhonya Allah itu ya bisa kita dapat ya, dari keridhaan kedua orang tua. Nah, kemudian disebutkan bahwa ketaatan kepada Allah itu selalu disandingkan dengan ketaatan kepada kedua orang tua di dalam banyak tempat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dua sudah kita baca. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Ayat yang lain anishkurli wali walidaik. Allah memerintahkan apa? Bersyukurlah kamu kepadaku. Setelah itu Allah perintahkan wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi selalu disandingkan, ya, selalu disandingkan perintahnya Allah, ya, perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, disandingkan sama Allah. Aniskurli wali walidaik. Ya, itu menandakan betapa besarnya kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ya, Rasulullah menggagalkan seseorang yang hendak ikut serta berjihad demi berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau sekarang mungkin dicaci maki tuh anak, nggak punya ghirah, nggak punya ini, nggak punya itu dan sebagainya. Padahal dia tidak melakukan apa kecuali izin orang tuanya. Ya. Sedangkan orang tuanya tidak mengizinkan. Ya. Kemudian nanti pakai dalil, ini kan demi agama dan sebagainya. Rasulullah pernah didatangi seseorang ingin jihad. Rasulullah tanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Iya hidup. Fafihima fajahid, berjihadlah di dalam keduanya. Malah ada yang datang, orang tuanya menangis, anaknya datang ke Rasulullah, tatkala ia izin berjihad, ya, ngotot dan membuat orang tuanya menangis, disuruh kembali sama Rasulullah. Suruh kembali. Kenapa? Bisa jadi kalau mereka mengikut membuat kegagalan dalam perang. Kenapa? Murkanya Allah yang mereka bawa. Perintahkan untuk kembali sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menunjukkan besarnya, ya, kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Ya, karena itu Allah larang anak itu untuk apa? Membentak orang tua, ya, membentak orang tua atau mengatakan mau, ya, kepada orang tuanya. Wala taqullahuma uffin, ya, wala tanhar, jangan pernah sesekali kamu mengatakan kepada orang tua kedua orang tuamu itu ya, mau, enggak, jangan. Ya. Udah orang tua, iya ya khair. Khair, kalau bahasa mungkin lebih keren di oke. Ya. Siap.
dan yang lain sebagainya, wa nahwi hadza. Lah ini semuanya menjelaskan apa? Wa ma a'dhama hadza min dalala ala azimi amril walidain wa ta'kid haqima. Alangkah besarnya ini daripada tanda-tanda atas agungnya perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menekankan anak untuk menjalankan haknya sebagai anak kepada orang tuanya, wal i'tina biridhahuma, mengejar dengan untuk meraih keridhaan keduanya, wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti pada orang tua. Dan semoga orang tua kita meridhai kita dalam setiap perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua di masa hidupnya mereka dan setelah meninggalnya mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.